isinya Nyonya Tri Yuliana sebagai Perseroan Komanditan menyatakan keluar dari perseroan. Tuan Effendi Sursarjo menyatakan masuk dalam perseroan. Pasal 5, itu sesuai dengan pasal 5. Nona Rizka Yulianta sebagai perseroan pengurus dengan jabatan direktur. Tuan Effendi Sursarjo sebagai perseroan pengurus dengan jabatan wakil direktur. Sebentar Pak, kejauhan. Kita bicara bidang pertambangan di sini Pak. Nah, tadi katanya Anda minta dijelaskan kronologi. Saya nggak minta. Ya, kalau itu ya sudah saya akhiri. Nah, sekarang kalau bicara soal pertambangan, ya. gitu, kan Rizky Rahman ini kan bergerak di bidang pertambangan, ya kan? Ya, terus. Persoalannya berdasarkan dokumen-dokumen yang ada ini, Alek kan sudah mengajukan izin-izin ke Pemkab, ya toh? Dan itu semua sudah terbit, ya toh? Nah, apa yang dipegang oleh Alek atau dalam hal ini ya CP Rizky Rahman yang dipimpin oleh Alek itu kan produknya Pemkab. Ya, saya mau tanya kerjasama itu kerjasama bidang apa Pak? Jadi bidang pertambangan. Pertambangan yang di mana Pak? Lokasinya apa? Lokasinya ada. Ya kita legalitas lah Pak. Hektarnya berapa? Kalau kita bicara apapun bisa kita bicarakan. Izinnya. Argumen itu bisa saja kita omongin apa, tapi agreement yang kita paling utamakan Pak. Coba dibuka. Jadi saya sempat catat katanya. Ada kan? Yang tadi dengan kopi barusan terakhir dikasihkan. Jadi intinya kerjasama itu tetap bidang pertambangan, ya toh. Tetapi kemudian ini kan ada pengalihan, ya toh, keluar masuk pengurus tadi. Nah itu pengalihannya itu berdasarkan bahwa si Rustam Ghazali itu berdasarkan kuasa dari Rizka Yulianta maupun dari Tri Yuliana bertindak mewakili untuk dana atas nama CP Rizky Rahman. Ya, kita bicara bidang KP-nya Pak, tambangnya itu di mana tambangnya? Oh saya kalau soal lokasi saya tidak menguasai karena saya belum pernah lihat lokasi. Iya. Pada saat melakukan perjanjian kerjasama, adakah Didi Jokasrono? Sedangkan izin eksplorasi itu Didi Jokasrono namanya Pak. Izin eksplorasi adalah Didi Jokasrono. Betul, ya. Betul, terima kasih. Sekarang apakah Didi ada jadi gini, saya tidak akan menanggapi karena di sini bukan forum pengadilan, ya kan? Bukan pengadilan. Jadi bukan. Pengadilan siapa? Kami hanya menjelaskan, ya kan? Kami bukan untuk menjawab atau menilai apakah itu benar sekarang atau giliran tidak. kami aja sudah Pak. Oke. Ya. Giliran kami Pak ya. Silakan. Maaf. Nah, setahunya kami, awal asalnya istilahnya Rizky Rahman dengan nama Perseroan Komanditan nomor 25 November 1994 Pak. Ya. Terus terjadi lagi perubahan pernyataan masuk dan keluar nomor 119. Nah, terus adanya surat penunjukan kuasa direktur atau selaku direktur bidang pertambangan. Didi. Nah, di sini apabila dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan kuasa-kuasa yang lain yang lebih rinci, maka kata demi kata harus dianggap sudah tertuang dalam surat kuasa ini. Sehingga kuasa-kuasa sedemikian itu tidak diperlukan lagi adanya.
mau kuasanya Rizka ke Rustam untuk apapun, khusus bidang pertambangan itu tidak berhak. Nah, kalau yang usaha bidang yang lain atau terserah saja, karena kita di sini pinjam CP Pak. Ini pun Notaris Bambang Sudarsono yang membuatkan. Oh bukan, ini nih bawah tangan. Kalau nggak terbit izin. Kalau nggak asli. Makanya, Nah, Bapak ini, pegang Pak. izin eksplorasi enggak Pak? Kita bicara bidangnya lah saja loh Pak ya. Ya kan? Nah, Kalau nggak sah, nggak dengan boleh adanya dibuat. ini kita mengajukan bidang pertambangan, maka terbitlah izin eksplorasi atas nama Didi Jokserono sebagai direktur sesuai dengan surat. Rizka kan pemberi kuasa Pak. Di akta 119 kan Rizka direktur kan sebagai pemberi kuasa. Kan begitu Pak. Nah, pemberi kuasa Nona Rizka Yulianto selaku direktur. Kan begitu, berhak. Nah, terbit izin eksplorasi atas nama Didi Jokserono tanggal 16 Juli 2007. Nah, karena itu adalah milik kami, Didi. Dan setelah itu Didi menyerahkan kewenangan kepada Pak Sugito dengan dibuktikan dengan akte-akte yang ada. Dan seluruhnya pengurusan izin itu adalah nama kami. Kami juga tidak tahu Alek dari mana-mana asal muasalnya. Sedangkan dalam hal ini yang kita tahu di akte 26 sini, ini ada perbedaan dan pertanyaan. Pasal 1 ini menjelaskan persekutuan ini bernama Persekutuan Komandan CP Rizky Rahman. Sedangkan nomor 54 sudah dijelaskan bahwa Rizky Rahman itu dengan nama perseroan. Ada juga pasal 1-nya. Terus pasal 3 di sini dijelaskan lagi, persekutuan ini terhitung sejak tanggal hari ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Baru berdiri loh Pak. Sedangkan Rizky Rahman aslinya sudah berdiri tahun 1994. Ya, itu kalau kita bicara ini Pak. Tapi kami konteksnya hanya tambang. Dan setelah izin eksplorasi terbit, kami meningkatkan seluruh izin-izin yang ada. Tiba-tiba terbitlah operasi produksi nama yang berbeda. Apakah di sini sampai adakah suatu bukti dalam hal ini? Kenapa izin bisa berubah? Sedangkan bicara peraturan dan perundang-undangan pertambangan itu tidak bisa Pak. Kalau notaris, akte notaris, apapun dikatakan kita di situ yang menghadap akan ditulis notaris. Tinggal pembuktiannya di pengadilan Pak. Tapi dalam hal ini di pertambangan apapun yang katakan notaris terserah, karena di sini ada peraturan dan perundang-undangan pertambangan yang menjadi anunya sini Pak. Nah, mau ngomong mau bikin apa aja bisa. Kalau begini caranya saya bisa bikin rubah Tani Toharum sama BK. Ajukan pertambangan, apa pertambangan menerima? Kan begitu Pak. Nggak bisa karena pertamanya legalitas beda. Jangan terpengaruh dengan notaris Pak. Notaris tidak mau tahu apa katanya dibuatkan. Sedangkan kita tidak ada sangkut pautnya yang kalau melakukan kerjasama antara Rustam dengan Tito. Itu yang mana? Itu izinnya Didi Jokserono yang dibawa ke sana Pak. Rustam nggak ada hak lagi. Nah. Sama Rizka itu. Enggak. Siapa memangnya Rustam? Bapak coba baca surat kuasa yang dibuat ini. Siapa jabatan Rustam di sini? Ada bidang pertambangan enggak? Enggak ada. Ya kan? Siapa Rustam di sini? Kerjaan swasta. Sedangkan di atas ini jelas ini direktur. Di sini persero komunitas. Di sini swasta. Sedangkan di akte 119 menjelaskan Rustam Rojali adalah wakil direktur yang tidak perlu diberi kuasa apapun itu untuk mewakili atas nama perseroan komunitas. Dan adakah yang bertuliskan dalam hal ini? Di akta 26 situ menyatakan seperti ini Pak. Ini bunyi 119 Pak. Segala sesuatu yang tersebut dalam anggaran dasar perseroan yang terdapat dalam akta nomor 54 tanggal 25 November 1994 yang dibuat di hadapan saya notaris yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku dan mengikat para persero, dan akte ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar di atas. Nggak ada Pak, akte 26. Karena ini beda, persekutuan beda loh Pak ya dengan perseroan. Nah, kita bicara mengenai ranah pertambangan Pak. Apapun yang dibuat notaris atau pihak-pihak yang lain silahkan. Tapi kita terbentur dengan peraturan dan perundang-undangan pertambangan. Izin tidak bisa dipindah tangankan. Apa dasarnya memindah tangankan? Sedangkan Didi Jokserono tidak pernah urusan dengan Alexander, apalagi Tito. Asal ada ini di akta 26, mundur kan Pak. Kalau ada Didi ikut. Sedangkan Didi kan sudah kuasa direktur loh ya. Ini penyimpangan Rustam Pak. Kami dirugikan. Sekarang bicara legalitas pertambangan, apa yang dimiliki oleh Alek, apa yang dipegang oleh Alek. Kalau Bapak mau tanya kami, saya akan tunjukkan yang aslinya. Iuran tetapnya ada apanya.
semua lengkap. Jadi di situ Pak. Memang di sini bukan pengadilan, waktu tapi Alex ngubah, ada kan dari pengadilan? ya Nah, nggak ada. kami ini bicara dirugikan ini, kami tidak ada konteksnya Jadi kita dengan nggak Alex boleh siapapun pengadilan itu juga semua. balasnya nih. Dulu nggak pakai pengadilan bisa, ya Pak ya? Nama Rizka diganti nama Alex nggak pakai pengadilan, bisa. Kalau seandainya itu bisa, Sugito itu tahu Pak, sudah adanya di Dijo Kasrono, tidak mungkin lah dia melakukan kerjasama. Ini sudah milik orang ini, kan begitu Pak? Ya karena penyimpangan yang dilakukan oleh si Rustam. Rustam tuh buktinya dia sama Dasom gitu lagi, ayo. Buktinya dia sendiri yang nakal. Ya Rustam itu kalau nggak salah udah dipidana kan? Ya Iya, betul. biar aja dia. Urusan dia. Ya. Iya, urusan dia. Ini nggak ada hak dia sana. Karena dia nggak punya hak lagi di sini. Saya mau tunjukkan Bapak aja. Nggak sama kita. Oh, punya, Pak? Nah. Punya. Oh, punya. Punya. Kopi Bapak. Kewenangan punya Pak? Punya. Nah, Surat kewenangan punya Pak? Ada tuh. Dapat dari mana Pak? Sama. Oh itu penunjukan Pak, ini kewenangan. Iya, lihat aja Pak, nggak bayar juga kok. Aslinya di Notaris Momang Sudarsono itu Pak. Nih buat lampir anak ini. Bicarakan ini Pak, waktu pertemuan sama Pak Mude. Ya. Dengan adanya ini, siapa pemilik aslinya? Jadi di sini dijelaskan Pak. Di Dijo Kasrono, karena sudah jelas penunjukan itu, apabila dalam melakukan perbuatan hukum Pak tidak ada berhak lagi di Seka Julenta. Maka daripada itu Didilah yang berhak bidang khusus bidang pertambangan memberikan kewenangan kepada Sugito untuk pengurusan izin, penerbitan izin sampai dengan kerjasama dengan pihak lain. Hanya Sugito lah yang berperan dalam hal ini. Sampai terjadi hal ini di Notaris Momang Sudarsono. Kenapa? Karena pendirian awal sampai dengan akhir itu sampai dengan yang ini itu di Momang Sudarsono. Kami tidak mau kemana-mana Pak. Kalau yang ada ini kan Notaris Dewi. tidak lagi. Pindah lagi Tambu Bolon. Kalau memang niatnya baik, ini kita bicara hakikat Pak. Niat yang baik, ya kan? Kenapa enggak di Notaris Momang Sudarsono aja sih? Objeknya di sini kok. Kenapa harus ke Dewi? Sudah jelas kalau Bapak main poker itu kartu Alek itu 2 kembar kan Pak. Nggak bisa nutup kita main poker Pak. Ya enggak? Tambah lagi dengan Dewi kan? Nah, ini saya kasih tahu Pak. Ini sekedar tahu aja. Jadi dasar kami adalah Saya ini. sampaikan juga, kalau soal pemilihan notaris itu kan tergantung pihak-pihak. Tergantung pihak-pihak. Ya, terserah ya Itu kan. kan notaris itu kan bebas saja di mana Iya. saja boleh. Jadi seperti itu Pak. Kita bicara khusus bidang pertambangan saja, makanya kami kesini. Kalau kita bicara akte yang lain, mungkin kami ke pengadilan Pak, tidak merepotkan Bapak. Nah kami yang kami tuntut di sini, kami tidak kenal dengan Alek. Ngapain nuntut Alek? Pasti dinas pertambangan dong yang merugikan kami. Ya, Oke. Bapak mau nunggu silakan aja tunggu di situ. Kami tidak ada hubungan dalam hal ini. Kita dengan Alek. sepakat itu, ini sama. Ya, Sepakat. karena dalam hal ini Pak tidak ada bicara tuntut menuntut. Sekarang pada saat merubah Jin di Dijo Kasrono menjadi Alexander, adakah penuntutan hukum kepada kami? Itu yang kami pertanyakan dengan dinas pertambangan Pak. Mohon maaf mata saya ke situ, padahal ke sini. Ini sindir menantu kepala mertua namanya Pak, ya kan? Nah jadi seperti itu. Tiba-tiba berubah, sedangkan pengurusan izin semuanya kami ada punya lengkap. Mau iuran tetap apapun BPK. semuanya, BPK semuanya, kaget-kaget aja kita ini. Mudah-mudahan Bapak jadi saya nanti atau jadi kami, biar Bapak rasakan bagaimana juga nantinya. Tolong dimengerti Pak, karena kami sudah usaha ini semaksimal mungkin. Kami tidak mau mengatakan sampai setengah mati nanti kita ini. Tapi kami mengatakan semaksimal mungkin, tapi ujung-ujungnya seperti ini. Dan ini belum ujung. Itu Pak, mohon kiranya sedikit diambil hati lah istilahnya kan. Kami sudah mengurus dari awal dan tidak kenal dengan Alek, tidak kenal dengan siapa-siapa. Tiba-tiba berubah. Di situ Pak. Seluruh legalitas apapun pengurusan izin-izin semuanya kita lengkap. Bayar uang kas negara itu. Apakah negara yang harus kami tuntut dalam hal ini kan begitu. Jadi seperti itu Pak. Saya kembalikan ke dinas lagi lah. Jadi tadi itu Pak. Rizka diubah sama Alek, ada kan pengadilan nggak ada kan? Iya. Karena si Rustam pun tidak mengakui hal ini. Jadi seperti itu Pak. Walaupun dia mengakui, ada hak juga dia. Inilah apa namanya keawaman saya juga, saya bingung harus berbuat bagaimana caranya kita mengembalikan ke titik nol ini kan permasalahan ini. Kita kembali ke titik awal
masalahnya supaya kita bisa selesai. Ya. Kalau saya berbuat, apakah masing-masing pihak nanti akan terima atau tinggal diam? Itu. Saya berharap ini ada keputusan yang bisa saya pegang yang mengatakan bahwa si A ini benar. Ya. Putusan itu yang sebagai dasar saya nanti kalau memang apa bisa saya pakai untuk merubah izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah. Ya, kembalikan ke awal aja. Nah, saya ya gimana Pak? Jadi gini Pak, kami tetap akan mengikuti peraturan yang ada, gitu. Karena IUP itu sudah diterbitkan, itu sebagai pegangan bagi Sipir Skiraman yang dibentuk oleh Pak Alek untuk melakukan kegiatan. Bisa. Sepanjang enggak, sebentar dulu. Sepanjang itu belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh yang menerbitkan, Ya begitu. Sip Pak, sip. ya, sip. itu Terus. adalah ya kan nanti Ya. sama kita punya SIM. Iya, betul. Sepanjang SIM itu saya pegang, saya bebas mengemudikan mobil atau sepeda motor. Oh, gitu. Sepanjang itu belum dicabut oleh yang menerbitkan. Iya. Itu aja kan pegangannya. Sekarang Soal kami berarti kata- kami megang juga Pak. Nggak, Selama sebentar. tidak ada pencabutan dalam hal ini dan ini sudah menetapkan. Apa ini artinya? Jadi ya saya Ya, sarankan. silakan. Sepanjang itu memang masih berlaku, ya itulah pegangan buat klien kami kan. Oh, Karena iya. itu produk hukum loh ya kan. Iya. Tidak ada kesulitan. Ya. Kalau untuk Jadi, dinas pertamanan mencabut itu kan. Yang mana yang dicabut? Ya, Belum ada yang dicabut. Saya konteks saya bicara Pak Ya. Alex Ya kan? silakan Pak. Saya Kami tidak- pun demikian. Kami tidak tahu apakah yang lain Ya, juga Pak, ya. punya izin. Kami pun atau demikian. tidak. Tidak ada pencabutan izin eksplorasi ini dicabut atau di apa karena apa. Dan ini izin eksplorasi pertama-tama Pak. Dari PS, dari ini sampai dengan ini berapa sudah biaya kita? Dan gitu. Ya kan begitu Pak. Ya. Adakah izin Alek yang mencabut izin eksplorasinya di Loh, Jogsarono? Bukan Alex yang mencabut. Jadi, nah ya sekarang dari dinas, dari negara lah, dari negara. Yang mencabut itu. Ya, di sini dijelaskan membaca, menimbang, mengingat, menetapkan. Pertama, izin kuasa pertambangan eksplorasi dalam untuk jangka waktu 1 tahun diberikan kepada Didi Jogsarono. Memang 1 tahun sudah kita peningkatan ada Pak. Iuran eksplorasi lengkap kok kita. Pemblokiran wilayah sudah ada. Kan begitu Pak. Menetapkan loh Pak ya. Kenapa tiba-tiba lagi berubah jadi Alexander? Mana penetapan ini? Kan di situ kita bicara ranah pertambangan. Kalau saya lihat kan, saya masuk sini itu IUP OP memang sudah atas nama Alex. Ya. Ya, oke. Nah, IUP OP kan memang atas nama Alex sebelum saya. Terus semasa saya itu ada perpanjangan. Kita lihat juga saya lihat ada akte notaris di situ memang tertulis Alex. Tapi nggak tahu perubahan dari siapa Rustam ke Alex itu gimana caranya kan? Proses perubahan itu apakah benar apakah tidak itu yang perlu kita uji. Sebentar dulu Pak. Sekarang ini kan kita bicara tambang. Kami ini dirugikan. Kita bicara izin ini, apapun yang dibuat notaris silahkan. Tapi terbentur pasti dengan peraturan dan peraturan dan undang-undang pertambangan, Pak. Nggak boleh sembarangan. Kenapa dibuatkan pertambangan itu undang-undangnya atau peraturannya? Karena adanya kesimpang siuran daripada akta ini. Karena ada Pak peraturan perundang-undangan pertambangan. Kalau bicara kita notaris, oh enak sekali, Tani Toharum saya rubah nanti Pak. Ya, kan bisa aja Perubahan begitu. itu diperbolehkan pada ada 2 macam perubahan. Rustam tidak mengakui hal itu Pak atau Rizka. Makanya Rustam melakukan lagi keluar masuk berapa kali ya Pak. Ada yang di sini Bahtiar, terus kemana lagi? Dia tidak mengakui hal itu Pak. Dia taunya katanya pengakuan dia dengan kami adalah kerjasama. Oh, kita lihat ada betul kerjasama. Itu pun sudah gugur demi hukum Pak karena sekarang kan urusan kami sekarang ini tambangnya. 2007 tuh gugur. 2007.